Ya, saya ucapkan selamat pagi semuanya. Berjumpa dengan saya Rizal Baihaqi. Saya dari kampus Universitas Mercu Buana, Prodi DKV. Hari ini saya akan memandu jalannya di room C dengan pemateri ada 7 orang. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh MC bahwa satu pemateri silakan menggunakan 8 sampai 10 menit. Kemudian nanti ketika uh, peserta ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau silahkan ketik di chat di bawah ini. Nah, teknisnya semua pemateri akan mempresentasikan semuanya dulu, baru ada Q&A setelahnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, bisa langsung kita mulai teman-teman ya. Kita mulai dari pemateri yang pertama nih. Sudah siap belum nih? Pemateri pertama adalah sebentar. Dengan judul Analisis Kebutuhan Perancangan Identitas Visual pada Board Game Antapura Purwakala. Ada Laurentius Calvin, Brian Alvin Hananto, Chandra Joko Zuki dari Universitas Pelita Harapan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rizal. Saya Oke, izin share screen ya Pak. silakan Pak. Baik, apakah sudah dapat terlihat dengan baik? Sudah. Oke, baik. Akan saya mulai ya. Oke. Eh, Sekali lagi terima kasih Pak Moderator untuk kesempatannya dan halo selamat pagi untuk Pak Rizal baik selaku moderator dan semua hadirin yang ada di ruangan virtual ini. Perkenalkan nama saya Laurentius Calvin, mahasiswa DKV UPH, dan pada kali ini saya akan memaparkan penelitian kontekstual saya berupa analisis kebutuhan perancangan identitas visual pada board game Antapura Purwakala. Nah, penelitian ini saya lakukan sebagai landasan kontekstual saya terhadap proyek akhir saya yang kemudian akan saya lanjutkan dengan penjelasan progres proyek tersebut hingga per hari ini, tanggal 10 November 2021. Saya akan mulai dari pendahuluan, di mana mengenai identitas, di mana satu identitas dapat dimengerti sebagai karakteristik yang membedakan suatu subjek dengan subjek lainnya. Menurut David Airy, kehadiran identitas ini diperlukan pada bidang produk dan jasa ketika terdapat perbedaan yang minim antara dua produk menawarkan hal yang serupa. Nah, keberadaan identitas ini dapat direpresentasikan secara fisik melalui identitas visual pada brand tersebut. Menurut Elina Wheeler, pada tahun 2018, ia memaparkan bahwa adanya identitas visual yang mudah dikenali dan diingat dapat membantu masyarakat untuk peka terhadap suatu brand. Hal ini dapat didukung dengan menggunakan brand touchpoints yang tepat sebagai medium interaksi audiens dengan brand yang bersangkutan. Nah, salah satu medium yang dapat digunakan sebagai brand touchpoints adalah board game. Nah, board game merupakan permainan yang dimainkan di atas papan dengan komponen-komponen tertentu. Board game sendiri memiliki jenis yang bervariasi, ada board game trivia, board game edukasi, dan juga board game berbasis IP. Nah, permainan dengan menggunakan suatu intellectual property atau IP dapat berperan positif baik dalam penjualan board game tersebut maupun pengenalan IP yang diangkat. Nah, Antapura menjadi salah satu IP yang menggunakan medium board game sebagai medium pengenalannya. Board game bernama Antapura Purwakala ini mengambil latar cerita awal mula perkembangan dunia IP dengan tujuan untuk mengenalkan keenam pelajaran dan dunia IP yang ada. Nah, mengacu pada tiga aspek fundamental yang terdapat pada board game ini memiliki isu dalam ketidakhadiran visual apapun pada aspek komponennya. Padahal menurut Joe Slack dan James Stegmaier, selain berguna dalam menarik perhatian audiens, visual yang konsisten dengan tema permainan pada komponen juga dapat mendorong pengalaman bermain penggunanya begitu. Nah, oleh karena itu, di sini solusi berupa perancangan identitas visual mulai diinisiasi. Namun kebutuhan akan hal tersebut tetap memerlukan studi kontekstual terhadap relevansi, urgensi, dan juga signifikansi guna memvalidasi solusi desain yang ditawarkan. Untuk kajian teori, saya akan mulai dengan identitas visual, yang merupakan artikulasi suatu brand secara visual atau verbal, termasuk semua aplikasi desain yang bersangkutan. Nah, identitas visual yang terdiri dari logo, warna, tipografi yang baik akan menjadi relevan untuk jangka panjang dan konsisten, serta koheren ketika digunakan pada perpanjangan brand lainnya. Kemudian untuk teori kedua mengenai board game, di mana board game merupakan permainan yang dimainkan dengan rangkaian komponen pada suatu papan dengan aturan-aturan tertentu. Nah, Diego Beltrami memaparkan bahwa terdapat tiga aspek fundamental yang perlu hadir dalam satu board game, yaitu aspek mekanisme, tema, dan komponen. Aspek mekanisme berbicara mengenai sistem permainan, tema mengenai kesan dan suasana permainan, dan komponen mengenai representasi fisik dari kedua aspek tersebut. Nah, ketiga aspek ini sebenarnya saling terhubung dan perlu dijaga guna mendorong pengalaman bermain yang baik bagi penggunanya.
Lalu untuk penelitian ini saya lakukan dengan pendekatan kualitatif dalam 2 tahapan. Tahapan pertama merupakan studi pustaka yang saya lakukan dengan menemukan data-data pada literatur daring seperti buku, jurnal, dan juga artikel. Nah, tahapan ini dilakukan guna menemukan data entitas dan juga perangkat teori yang relevan dengan studi kasus yang dibahas. Teori dan data entitas yang terkumpul kemudian digunakan sebagai landasan pemahaman untuk tahap selanjutnya, yaitu analisis data. Nah, pada tahapan ini penelitian berupa analisis kontekstual terhadap relevansi, urgensi, dan signifikansi dari solusi desain yang ditawarkan. Lalu mengenai tinjauan data akan membahas mengenai data permainan dan target penggunanya. Permainan ini merupakan permainan yang dapat dimainkan 2 hingga 6 pemain dengan durasi 15 sampai 30 menit per pemainnya. Di permainan ini, pemain akan diajak mengeksplorasi dunia dan memperluas wilayah kerajaan mereka. Nah, permainan yang prototipe telah diuji secara iteratif ini ditujukan untuk audiens berusia 20 sampai 30 tahun yang tertarik dalam dunia permainan dan terhadap suatu kebudayaan seperti itu. Jadi secara keseluruhan permainan ini memiliki karakteristik, satu adalah ancient atau kuno, kedua adalah adventure atau petualangan, yang ketiga adalah fantasy atau fantasi. Pembahasan akan saya mulai dari relevansi, di mana menurut Joe Stack dan James Stackmeyer pada bukunya, ia mengatakan bahwa keunikan pada suatu board game dapat membuat brand tersebut menjadi stand out dan mudah diingat oleh audiensnya. Nah, melihat belum hadirnya visual apapun pada komponen, board game ini membutuhkan identitas agar dapat terlihat memiliki karakteristik yang membedakan satu board game ini dengan board game lainnya. Nah, identitas ini dapat dihadirkan dengan identitas visual berupa logo, warna, tipografi, dan juga ikonografi permainannya. Nah, menurut Joe Engelstein, pemilihan warna dan tipografi yang tepat dapat memberikan suasana yang sesuai dalam permainan. Dan hal ini selaras dengan pemahaman identitas visual, di mana elemen-elemen grafis ini dapat mendukung kesan brand yang bersangkutan. Lalu berikutnya mengenai urgensi, di mana hal ini dapat diperhatikan dari 3 aspek fundamental yang terdapat pada komponen permainan ini, di mana aspek komponen masih belum dapat terpenuhi dan mengganggu hubungan dengan kedua aspek lainnya. Oleh karena itu, identitas visual di sini coba saya implementasikan seperti itu. Selain itu, menurut Engelstein, tahap pengembangan visual pada komponen juga merupakan tahapan yang perlu dilakukan setelah mekanisme dan tema permainan selesai diuji coba. Dan hal ini juga didukung dengan pertimbangan board game yang akan digunakan sebagai brand touchpoint dari IP sesegera mungkin gitu. Oleh karena itu, solusi desain ini menjadi perlu untuk dilakukan secepatnya. Yang terakhir adalah mengenai studi perihal signifikansi dari dilakukannya solusi desain tersebut. Dalam board game, visual pada komponen permainan dapat mendukung pengalaman bermain penggunanya. Berdasarkan pemahaman Jeffrey Engelstein, Joe Stack, dan juga James Stackmeyer, hal ini dapat dicapai dengan menggunakan elemen grafis yang konsisten dan koheren. Kebutuhan akan hal ini dapat dipenuhi dengan penggunaan bahasa visual yang sama dengan kualitas yang seragam. Nah, pemahaman ini juga didukung dengan teori Robin Landa mengenai koherensi dapat dibangun dengan elemen identitas visual yang selaras, sehingga hadir identitas visual dapat berdampak signifikan pada perancangan board game. Nah, berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan, dapat dipahami bahwa hadirnya identitas visual dapat membantu board game untuk mudah dikenali dan diingat audiens, serta mendorong pengalaman bermain penggunanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perancangan identitas visual pada board game Antapura Purwakala menjadi relevan dan dapat berdampak signifikan untuk dilakukan. Nah, mengacu pada statement awal saya, di mana saya bilang bahwa analisis ini merupakan bagian kecil dari proyek besar yang sifatnya berkelanjutan. Dan pertanggal hari ini, 10 November, proyek ini telah memasuki tahap selanjutnya, yaitu perancangan identitas visual. Mungkin untuk perkembangannya saya dapat paparkan secara berurutan, yang dimulai dari studi visual terhadap board game berbasis IP, seperti Game of Thrones, The Witcher, dan juga Star Wars. Dapat dilihat bahwa board game ini menggunakan pendekatan logo wordmark sebagai logo utama dari permainan dan IP yang bersangkutan. Selanjutnya saya juga mengembangkan keywords menggunakan metode mind mapping terhadap 3 karakteristik board game yang telah saya paparkan sebelumnya, dan didapatkan 2 kelompok keywords. Yang pertama ada surreal, arcane, dan juga conquest, dan yang kedua ada sharp, historic, dan ventures. Untuk yang pertama, mood board dikembangkan dengan pendekatan natur permainan yang dapat dilihat dinamis atau bisa dibilang chaotic atau kisruh gitu dalam action pemainnya yang menjelajah dan menjajah pemain lain gitu. Nah, setelah itu saya coba mengembangkan alternatif sketsa logo. Pertama adalah di mana saya menggunakan pendekatan kisruh dan dinamisme pemain yang terdapat pada natur permainannya gitu, untuk menekankan kesan chaotic dari permainan ini. Kemudian yang kedua, saya juga mengembangkan menggunakan pendekatan kekokohan atau toughness to conquest dari masing-masing pemain atau kerajaan yang dipadukan dengan kontras dari kisruh permainan yang ada. Kemudian saya juga mengembangkan ikonografi
dengan pendekatan proses terjadinya objek-objek yang ada dengan untuk menekankan keyword surreal. Kalau di sini contohnya seperti proses ada gold, proses ada blinded, atau proses ada roll dice, seperti itu. Kemudian untuk kelompok keywords yang kedua, saya juga mengembangkan moodboard-nya, di mana saya kembangkan dengan pendekatan latar permainan yang menceritakan secara historis dunia IP yang ada. Nah, alternatif sketsa Lego berikutnya ini saya kembangkan dengan pendekatan goresan benda terhadap batu yang digunakan manusia untuk menandai sesuatu. Mungkin kalau kita bisa keinget tuh seperti tombstone gitu ya, atau prasasti dan lainnya. Kemudian saya juga mengembangkan alternatif berikutnya, di mana saya menggunakan pendekatan elemen visual bebatuan berupa mungkin batu prasasti seperti itu, yang dinilai memiliki nilai historis atau bukti kehidupan dari manusia pada zaman dahulu. Dan untuk ikonografi sendiri, saya menggunakan pendekatan yang serupa dengan kedua alternatif logo, dengan warna yang dekat dengan warna-warna alam pada tokennya, seperti warna-warna batu atau warna emas, seperti itu. Dan sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Presentasinya sangat menarik dan waktunya pas. Oke, kita lanjut ke presentasi yang kedua. Akan disampaikan oleh Valencia Elden Cianatan, Brian Alvin Hananto, Jessica Laurencia dari UPH juga, dengan judul Analisis Form dan Konten Buku Cerita Tuhan Yesus untuk Perancangan Movable Book. Silakan. Saya izin share screen ya. Ya. Ini udah terlihat belum? Sudah. Ya, mulai ya. Oke, silakan Valencia. Pagi Pak Rizal, Pagi. serta semua hadirin, saya Valencia Elden, mahasiswi DKV UPH akan mempresentasikan tentang analisis form dan konten buku cerita Tuhan Yesus untuk perancangan movable book. Sebentar. Latar belakang saya memilih proyek ini adalah pentingnya pendidikan moral untuk diajarkan kepada anak sejak dini. Untuk mengajarkan pendidikan moral kepada anak, banyak caranya. Salah satunya adalah dengan mengenalkan agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut Arvin Singh, cerita Alkitab sangat baik dalam mengajarkan moral dan nilai-nilai kehidupan kepada anak, sehingga harus diceritakan terus-menerus sampai pesan dari cerita tersebut dapat diingat oleh anak dan menjadi gaya hidupnya. Kemudian untuk menyampaikan cerita Alkitab kepada anak dibutuhkan sebuah medium. Terdapat banyak medium yang dapat digunakan untuk menyampaikan cerita Alkitab kepada anak. Salah satu contohnya seperti yang akan digunakan pada proyek ini, yaitu movable book. Menurut Martin Salisbury, hal ini dapat menjadi solusi karena anak senang berinteraksi dengan hal yang baru dan unik. Sayangnya, movable book di Indonesia masih didominasi oleh karya impor, sehingga jarang ditemukan movable book menggunakan bahasa Indonesia. Padahal bagi mayoritas masyarakat Indonesia, banyak bahasa Indonesia merupakan bahasa yang pertama kali diperoleh seorang anak atau disebut dengan bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa yang pertama kali dikuasai oleh anak. Oleh karena hal ini, adanya movable book dengan bahasa Indonesia akan memudahkan penyampaian cerita kepada anak di Indonesia. Kemudian berikut merupakan pengertian movable book dari Helen Hibbert dan Kirby. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa movable book adalah buku dengan kata atau gambar yang disajikan menggunakan perangkat mekanik dan menuntut interaksi dari pembaca dan membuat seolah-olah pembaca sedang memainkan suatu permainan. Kemudian untuk menganalisis konten dari buku ini menggunakan piramida Flatteck. Menurut Sandglass, bercerita merupakan sebuah tradisi yang dilakukan manusia dan kebanyakan cerita mengikuti pola sederhana yang disebut piramida Flatteck. Berikut adalah 5 tahap pada piramida Flatteck. Pertama, exposition, kedua, rising action, ketiga, climax, keempat, falling action, kelima, resolution. Untuk metode penelitian pada makalah ini digunakan tahapan desain Robin Landa. Untuk makalah ini digunakan sampai tahap kedua. Kemudian dari data yang telah dibahas menjelaskan bahwa tujuan dari perancangan movable book buku seri cerita Tuhan Yesus ini adalah menarik perhatian anak Indonesia usia 4-5 tahun untuk mengenal cerita Alkitab. Kemudian ini adalah hasil dari analisis konten buku dari cerita Tuhan Yesus.
Ini adalah analisis konten dari konten menggunakan Philomedia Playtech. Yang pertama, exposition. Dalam buku diceritakan seorang bapak meminta bantuan kepada kedua anaknya untuk memetik apel di kebunnya. Kemudian racing action, saat anak sulung menolak permintaan ayahnya, sedangkan anak bungsu menjawab akan membantu. Kemudian climax, anak sulung menyesali perkataan dan membantu ayahnya, sedangkan anak bungsu tidak melakukan yang ia katakan. Kemudian falling action, anak sulung bekerja bersama ayahnya memetik apel, tetapi anak bungsu tetap tidak membantu. Kemudian resolusinya, semua apel berhasil dipetik oleh anak sulung dan ayahnya dan terdapat pertanyaan refleksi bagi pembaca, siapa yang membuat hati Bapak itu senang. Dari sini kita dapat melihat keseluruhan isi cerita dari buku ini. Kemudian ini hasil dari analisis form buku ini dapat dilihat pada halaman genap berisi narasi juga ilustrasi, sedangkan pada halaman ganjil hanya berisi ilustrasi. Kesimpulannya, pendidikan moral penting untuk dilakukan sejak dini, dan Alkitab dapat menjadi sarana bagi umat Kristiani untuk mengajarkan moral. Mengenalkan cerita Alkitab kepada anak membutuhkan bahasa yang sederhana, sehingga pada penulisan ini menggunakan buku cerita Tuhan Yesus dari seri Dua Anak Laki-laki karena narasinya yang mudah dipahami oleh anak-anak. Pada pembahasan didapat konten dari buku ini sesuai dengan target audiens, sedangkan memiliki beberapa kekurangan pada form yang membuatnya menjadi kurang menarik untuk dibaca oleh target audiens. Salah satu solusi dari masalah form berdasarkan teori dan pendahuluan yang telah dibahas adalah dengan menambahkan elemen interaktif seperti movable book. Terus ini selain ini merupakan hasil eksplorasi visual untuk movable book. Ini merupakan ilustrasi karakter untuk ayah, anak sulung, dan anak bungsu. Ini merupakan referensinya di referensi pakaiannya. Diambil dari film-film Indonesia yang bertema perkebunan. Kemudian ini alternatif untuk layout dan elemen interaktif pada movable book. Ini alternatif pertama didominasi oleh elemen interaktif pop-up. Kemudian ini alternatif kedua. Waktunya 5 menit lagi ya, Kak? Oke. Oke, sip. Ini daftar pustaka yang digunakan. Untuk waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke. Wah, ngebut sekali Valencia. Waktunya masih panjang padahal. Oke, terima kasih Valencia atas pemaparannya. Menarik sekali mengenal Tuhan Yesus dari buku gitu ya. Oke, kita lanjut ke pemaparan berikutnya. Ada dari dari Elizabeth Kati Suleman dengan judul Analisis Semiotika Palet Warna pada Aplikasi Grow Up dari Universitas Pelita Harapan. Silakan Elizabeth. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat dengan baik? Sudah. Selamat pagi Bapak serta sekalian yang hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Keti Soleman dari Universitas Pelita Harapan dengan jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2019 dan tidak lupa juga dengan rekan saya Tabita Eleora yang sayangnya pada hari ini dia tidak bisa ikut berpartisipasi dalam presentasi dengan saya dikarenakan dia memegang sebagai panitia acara 2021. Double job dia. Ya. Oke, lanjut Elizabeth. Nah, pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian kami analisis semiotika palet warna pada aplikasi Grow Up. Sebagai pendahuluan, arti dari video games menurut Esposito adalah sebagai permainan yang dapat dimainkan berkat peralatan audio visual yang berbasis dengan sebagai cerita naratif. Nah, video games ini tidak seperti film dan literatur. Video game memberikan pemain pengalaman akan cerita naratif dan mengalami simulasi yang persis. Video games juga memiliki peran dalam memecahkan masalah sosial atau meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan isu yang diangkat. Hal ini berujung pada pengaruh video games yang bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, dampak dari video games ini dapat diberikan dari storytelling menggunakan warna. Dan tentu saja, warna adalah alat yang sangat efektif dalam menceritakan suatu situasi. Dalam artikel Colors and Emotion in Video Games karya Effie Johnston, Gil van Langeveld, dan Peter Sprong dibahas bahwa orang-orang mengalami perubahan emosi di saat mereka memainkan sebuah video games.
Dan perasaan emosi inilah yang menjadi alasan orang-orang memainkan video game tersebut. Nah, dari penelitian mereka bahwa warna memberikan efek yang sangat signifikan terhadap emosi seorang pemain. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Eric Gerstlin, Lauren Gigo, dan Danny Budin membahas bahwa saturation, brightness, dan value pada video games ini mempengaruhi emosi pemain. Tinggi dan rendahnya pengaturan pada warna ini juga dapat memberikan efek positif maupun negatif, di mana brightness dan saturation yang rendah memberikan nalar ketakutan, dan sebaliknya brightness yang tinggi akan memberikan kesan lebih positif. Metode penelitian yang digunakan ini dimulai dari mencari informasi beserta dengan sumber secara studi pustaka, dengan menggunakan internet sebagai sarana metode studi pustaka. Saya akan menjelaskan singkat konsep grow up. Dari sini, pemain akan bermain sebagai karakter anak kecil dengan latar belakang keluarga dan lingkungan yang kurang begitu baik dan juga kurang begitu harmonis. Karakter juga akan dihadapkan dengan pilihan hidup yang akan tentunya menentukan jalan hidup ke depannya. Pemain juga akan mendapatkan poin dari setiap pilihan yang diambil, dan poin tersebut terdiri dari 2 jenis, yaitu poin biru dan poin merah. Poin biru yang akan mengantar jalan cerita ke good ending, dan poin merah yang mengantar ke cerita ke bad ending. Dan di samping kanan ini yang gambar 1 merupakan contoh dari karakter dari Grow Up. Nah, dari sini kami menerapkan komposisi warna untuk memberikan kesan dan juga beberan jalan cerita. Dari penelitian ini kami menggunakan warna komplementer di mana warna gelap dan kusam sebagai sisi bad ending, dan juga warna cerah dan terang sebagai sisi good ending. Di awal permainan akan dimulai dengan suasana warna hitam putih yang tentunya dia akan didominasi warna hitam yang bermakna hampa sesuai dengan pernyataan Edwards bahwa black is a mysterious color associated with fear and the unknown. Dari sini pemain tidak tahu jalan cerita selanjutnya sebelum mereka memilih opsi pin. Nah, dari samping gambar 3 ini dilampirkan gambar alternatif dari desain lingkungan Grow Up yang dengan latar suasana warna hitam dan putih. Nah, dan ketika jalan cerita mulai menuju ke bad ending, warna latar akan mulai gelap dan pudar. Kami menggunakan warna biru tuas yang seringkali dianggap sebagai warna lambang kesedihan dan juga depresi. Dari sini karakter tidak mau terbuka dan terbawa arus lingkungan yang tidak baik, yang merupakan ujung cerita dari bad ending ini sendiri. Dan sebaliknya, warna latar yang akan mulai cerah dan berwarna apabila menuju alur cerita good ending, di mana kita memakai warna hijau yang melambangkan kestabilan, ketenangan, dan juga keterbukaan diri, dan warna kuning yang merupakan rasa kebahagiaan, kehangatan, dan optimis. Dari sini karakter akan mulai berdamai dengan diri sendiri dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Nah, di samping gambar ini ada dari gambar 4 merupakan alternatif dari latar lingkungan Grow Up yang menuju ke bad ending, dan gambar 5 yang kami menggunakan warna kuning dan warna hijau yang lebih memacu ke warna good ending. Dari sini kami menyimpulkan bahwa aplikasi teori warna merupakan aspek yang sangat penting di setiap macam karya, termasuk video games. Dalam proyek Grow Up ini kami memakai warna komplementer untuk membangun suasana dan juga alur cerita. Penggunaan warna gelap sebagai warna alur cerita bad ending dan juga warna cerah sebagai alur cerita good ending. Dari sini kita juga belajar bahwa penelitian dan observasi lebih lanjut sangat diperlukan untuk studi selanjutnya. Mulai dari memahami konsep teori psikologis anak dan juga lingkungan yang tidak baik, serta dari perilaku dari anak dan juga orang tua. Sekian presentasi saya pada hari ini. Maafkan apabila ada tutur kesalahan pada bicara saya dan perilaku saya, dan terima kasih. Oke, terima kasih Elizabeth atas pemaparannya. Kita lanjut ke pemateri berikutnya. Ada Ananda Sabita Fitriani Irfansyah dari Institut Teknologi Bandung dengan judul Pengaruh Penggabungan Gaya Visual terhadap Narasi Visual dalam Animasi Studi Kasus pada Mon Ami Qui Brille dans la Nuit. Silakan kepada Ananda Sabita dan Irfansyah. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin share screen ya. Silakan. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, kalau gitu saya mulai ya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ananda Sabita Fitriani bersama dengan supervisor saya, Bapak Irfansyah. Saya akan membawakan tentang
Makalah kami pengaruh penggabungan gaya visual terhadap narasi visual dalam animasi melalui studi kasus pada Monami Kibble Jonglanwe. Sebelumnya, kita tahu bahwa banyak animasi yang menggabungkan beberapa gaya visual. Hal tersebut dilakukan karena dirasa cocok dengan cerita yang ingin dibawakan. Misalnya pada animasi Monami Kibble Jonglanwe, di mana animasinya menggabungkan gaya realisme dan kartun secara bersamaan. Pada animasi tersebut, ceritanya membawakan tentang tema kematian dan afterlife, di mana audiensinya mengarah kepada audiensi yang lebih dewasa. Namun, ceritanya dibungkus dengan sudut pandang yang polos atau kekanakan. Nah, di sini, apakah pemilihan gaya visual berpengaruh pada narasi visual yang dibawakan, dan bagaimana pengaruhnya jika suatu animasi menggabungkan beberapa ragam gaya visual? Hal tersebut merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin lama penggunaan gaya visual pada animasi dapat semakin beragam. Kajian teori yang kami gunakan yang pertama adalah gaya visual. Pertama, gaya visual mempunyai karakteristik atau keunikan yang berbeda-beda. Gaya visual dapat berkembang dengan tempat, budaya, atau selera orang-orang yang memberikan perbedaan pandangan terhadap karya seni yang menggunakan gaya visual tertentu. Selanjutnya, gaya visual juga bisa memberikan nuansa, suasana, dan kesan tertentu. Karena gaya visual hadir pada periode waktu tertentu dan berkembang pada audiensi yang spesifik, maka suatu gaya dapat mengembangkan nilai-nilainya atau keunikannya yang dapat dimengerti sebagai tatanan kode atau bahasanya tersendiri. Kemudian, teori yang kami gunakan untuk menganalisisnya adalah teori komponen narasi visual. Animasi sebagai media narasi visual mempunyai komponen yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya narasi visual tersebut disampaikan. Ada clarity, realism, dynamism, dan continuity. Clarity artinya menunjukkan kejelasan, realism menampilkan aspek dari kehidupan nyata sehingga tampak dapat dipercaya, lalu dynamism menunjukkan gerak atau perkembangan, dan continuity menerapkan aspek yang konsisten selama durasi medianya. Metode penelitian yang kami gunakan diawali dengan mengumpulkan dan memetakan ragam gaya visual apa saja yang terdapat pada animasinya. Kemudian setelah dikelompokkan, kami menganalisis keterkaitan dari ragam gaya visual yang ada dengan komponen narasi visualnya, yaitu clarity, realism, dynamism, dan continuity-nya. Setelah mengumpulkan ragam visual apa saja yang ada pada animasi Monami Kibble Jonglanwe, kami dapat mengelompokkan ragam gaya visual yang ada menjadi 3. Yang pertama adalah gaya realisme, yang kedua gaya kartun, dan yang ketiga adalah penggabungan antara gaya realisme dan kartun. Pembahasan akan dimulai dari gaya realisme. Untuk gaya realisme di sini, komponen realismenya paling mudah dicapai karena memang tujuan dari teknik realisme tersebut untuk mewakili rupa asli dari objeknya. Lalu untuk clarity-nya juga mudah dicapai karena mudah dipahami, berasal dari hal yang kita lihat sehari-hari. Di sini gaya realisme digunakan untuk menunjukkan latar belakang penting yang selama durasi animenya akan diulang-ulang. Kemudian selain untuk menunjukkan latar belakang, gaya realisme di sini juga digunakan untuk menunjukkan penampilan hantu menggunakan gaya realisme yang nanti akan dijadikan perbandingan untuk karakter utamanya, yaitu karakter hantu juga yang dibuat menggunakan gaya kartun. Hal ini akan dibahas pada gaya selanjutnya. Untuk komponen dynamism-nya dilihat dari gerak yang dicapai menggunakan teknik videografi, sedangkan untuk continuity-nya dicapai dengan menggunakan latar belakang yang diulang-ulang selama durasinya. Kemudian untuk gaya kartun. Di sini gaya kartunnya dibuat menggunakan teknik animasi 2D seperti pada biasanya. Penggambarannya sederhana, menggunakan garis tebal dan warna yang kontras. Hal ini membuat penonton atau audiensi mampu membedakan suatu objek dengan objek lainnya dengan mudah. Clarity-nya didapat dari hal tersebut. Kemudian untuk realismenya, terdapat simplifikasi pada karakternya, terutama pada karakter hantu. Seperti yang tadi saya sudah bilang, di sini karakter hantunya tampak sangat berbeda dengan penampilan hantu yang digambarkan menggunakan gaya realisme. Tanpa adanya fitur-fitur yang detail, karakter hantu di sini sebagai karakter utama tidak nampak menyeramkan, namun lebih sederhana. Simplifikasinya juga terjadi pada karakter manusia. Namun, meskipun tampilannya disederhanakan, di sini penggambarannya masih menyerupai apa yang ada di dunia nyata.
dilihat dari proporsinya yang tidak didistorsi seperti gaya kartun pada umumnya. Kemudian untuk continuity-nya didapat dari penampilan atau desain karakternya yang konsisten. Lalu untuk dynamism-nya dilihat dari gerak pada animasi 2D. Kemudian untuk gaya ketiga yaitu penggabungan antara gaya realisme dan kartun. Di sini mereka menggabungkan keduanya secara bersamaan. Dan ketika menggabungkan kedua gaya tersebut akan terjadi percampuran di antara kedua visual. Di sini masing-masing gaya menimbulkan kontras antara background dan foreground. Karena gaya realismenya hanya dipakai untuk background dan gaya kartun hanya dipakai untuk di foreground. Sehingga karakter yang menjadi fokus utama dari narasinya bisa menonjol di foreground. Clarity-nya atau kejelasannya didapat dari hal tersebut. Untuk komponen realismnya, seperti yang sudah dibahas pada kedua gaya sebelumnya, masing-masing gaya sudah dapat mengambil aspek-aspek dari dunia nyata sehingga tampak dapat dipercaya. Kemudian untuk dynamism-nya dapat dilihat dari penggabungan gaya visual itu tersendiri. Penggabungan gaya visual mengakibatkan adanya variasi dalam visual yang dilihat pada adegan-adegannya. Masing-masing gaya di sini mempunyai gaya atau kekuatan untuk membawakan nuansa atau kesan tersendiri. Di sini gaya realismenya berkesan detail, membawakan kompleksitas, dan gaya kartunnya tampak sederhana atau polos, seperti ciri khas gaya kartun pada umumnya. Masing-masing gaya terlihat berbeda, namun ketika digunakan dalam satu adegan sekaligus, keduanya tampak bisa berinteraksi dengan baik dan tidak timpang tindih. Ragam gaya ketiga ini, realisme dan kartun, digunakan sebagai jembatan untuk meleburkan jarak visual di antara kedua gaya yang sudah ada. Animasinya dapat menyampaikan kesan baru yang ingin dicapai dengan pensuasanaan yang didapat dari penggabungan kedua gaya tersebut. Kemudian untuk komponen continuity-nya, didapat dari penggunaan ragam gaya yang konsisten selama durasinya. Gaya realisme hanya digunakan untuk latar belakang, dan gaya kartun hanya digunakan untuk karakter dan objek yang berinteraksi dengan karakter. Sama seperti di bagian dynamism tadi, penggunaan kedua gaya di sini digunakan sebagai jembatan untuk meleburkan jarak visual di antara kedua gaya. Setelah melalui analisis dan pembahasan, kami mendapati kesimpulan bahwa penggabungan suatu gaya visual pada animasi dapat dilakukan dengan memakaikan ragam visual tertentu untuk objek atau bagian visual tertentu. Penempatan ragam gaya visual yang dipakai dengan sesuai kebutuhan dapat membantu komponen narasi visualnya sehingga pada akhirnya suatu animasi dapat menyampaikan kesan, nuansa, dan suasana yang cocok dengan cerita yang ingin dibawakan. Sebagai tambahan, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ananda Sabita Fitriani. Kita lanjut ke pemaparan materi berikutnya dari Felicia Karen Rawung, Naldo Yanuar Herianto, Alicia Tania Cesara, Konstantin Freodonova dari Universitas Pelita Harapan dengan judul Analisa Penerapan Basic Shape pada Desain Karakter Animasi Inside Out. Silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Oke. Sudah kelihatan? Oke, sudah terlihat. Oke, jadi selamat pagi para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Konstantin bersama teman-teman saya, Alicia Tania dan Felicia Karen Rawung, akan mempresentasikan mengenai analisis penerapan basic shape pada desain karakter animasi Inside Out. Next. Nah, Inside Out sendiri adalah film animasi Disney Pixar yang dirilis tahun 2015 dan disutradarai oleh Pete Docter. Film ini mengisahkan personifikasi kelima emosi, joy, sadness, anger, disgust, dan fear dari seorang anak bernama Riley Anderson, di mana mereka berusaha untuk mengarahkan Riley dalam menjalankan kehidupannya. Dalam sebuah animasi,
salah satu aspek yang dapat dijadikan daya tarik adalah visual tokoh-tokohnya. Mengutip Randy Bishop dalam buku The Character Designer, seorang desainer karakter memiliki tugas penting dalam menyampaikan seperti apa peran tokoh dalam sebuah cerita melalui visualnya. Entah itu menggunakan warna ataupun bentuk. Sehubungan dengan hal tersebut, makalah yang kami tulis merupakan analisis studi kasus mengenai penggunaan basic shape dalam desain karakter 6 tokoh yang ada, yaitu kelima emosi serta teman khayalan Riley, Bing Bong, dalam menggambarkan kepribadian dan jenis archetype-nya. Tujuan yang diharapkan bisa dicapai melalui makalah ini adalah diperolehnya gambaran seutuhnya mengenai salah satu pendekatan mendesain karakter dalam sebuah animasi demi kegiatan proyek kreatif di masa depan. Nah, masuk ke dalam kajian teori, saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk dasar. Jadi, salah satu dari beberapa elemen dasar yang digunakan dalam desain adalah bentuk. Nah, bentuk ini dapat terbagi menjadi bentuk geometris dan bentuk organik. Bentuk geometris adalah bentuk-bentuk yang dapat terukur secara matematika dan tepat seperti lingkaran, segitiga, dan segi empat. Sedangkan bentuk organik merupakan bentuk yang bebas dan tidak simetris seperti beberapa bentuk yang dapat ditemukan di alam. Contohnya bentuk sulur tanaman, akar, dan sebagainya. Next. Jadi menurut Brian Tillman di dalam bukunya Creative Character Design, penggunaan fundamental dalam bentuk adalah untuk mendefinisikan apa itu benda tertentu serta apa fungsi dan pemakaiannya. Bentuk-bentuk yang digunakan dalam suatu desain dapat memberikan dampak psikologis yang sesuai dengan suatu perasaan tertentu yang ingin disampaikan oleh desainernya. Beberapa bentuk dasar yang sering dipakai dalam membuat desain antara lain adalah lingkaran, persegi, dan segitiga. Next. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain sebuah karakter adalah menyampaikan tujuan atau peran karakter tersebut dalam cerita. Dan salah satu caranya adalah penggunaan shape language, di mana setiap bentuk dapat dikaitkan suatu perasaan atau emosi dengan apa yang dilihat oleh penonton. Tidak hanya di penggunaan shape language saja, penggunaan warna juga penting untuk menyampaikan kepribadian tokoh dalam desain karakter. Menurut Zachary James, selain warna, pemilihan warna dalam desain karakter membantu menyampaikan target audiens yang ingin ditujukan. Jadi contohnya dengan menggunakan warna terang, karakter ini bisa dibuat untuk anak-anak. Namun perlu diingatkan bahwa penggunaan warna tidak boleh terlalu berlebihan karena ini dapat membuat para penonton bingung ataupun pusing untuk dilihat. Salah satu cara dalam memilih warna adalah memanfaatkan berbagai macam skema warna agar terlihat harmonis seperti monokromatik, analogus, komplementari, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam archetype, di mana bentuk-bentuk dasar tersebut dipakai dalam mendesain sebuah karakter di dalam animasi. Pertama, kita mulai dari lingkaran, mengutip dari buku The Character Designer dari tim 21 Draw. Di dalam animasi, bentuk lingkaran biasanya dikaitkan dengan kepribadian positif seperti ramah, ceria, kekanak-kanakan, atau kepolosan. Karena itu, bentuk ini sering digunakan dalam membuat karakter utama atau protagonis. Lingkaran juga diasosiasikan dengan femininity, sehingga bentuk ini juga digunakan dalam membuat karakter perempuan. Bentuk lingkaran tidak hanya terbatasi dengan hal-hal yang positif. Bentuk ini juga menimbulkan perasaan yang negatif seperti kekosongan dan kesendirian. Kita lanjut ke bentuk persegi. Bentuk ini biasanya dikaitkan kepada karakter yang kuat, stabil, kedewasaan, atau keras kepala. Sama seperti bentuk lingkaran, bentuk persegi juga bisa dipakai dalam emosi yang negatif seperti kebosanan dan kebodohan. Nah, terakhir kita ada segitiga. Bentuk segitiga ini sering dikaitkan dengan kepribadian negatif seperti agresif, konflik, atau instability atau ketidakseimbangan, sehingga bentuk ini sering dipakai dalam mendesain sebuah karakter antagonis atau pelawan. Next.
Namun, archetype desain karakter tidak hanya terbatas sampai di situ saja. Menurut artikel Disney Design dari Walt Disney Family Museum, ada beberapa kasus di mana adanya suatu bentuk digunakan secara sengaja untuk menyembunyikan tujuan atau fungsi karakter tersebut di dalam cerita. Contohnya, ada sebuah karakter antagonis, namun desain karakter tersebut didominasi dengan bentuk lingkaran. Penggunaan bentuk lingkaran dalam karakter tersebut bisa dipakai untuk mengartikan tingkat kelemahan mereka dan menunjukkan bahwa sebuah karakter antagonis tidak harus terlihat berbahaya dengan menggunakan bentuk-bentuk yang tajam. Sama juga dengan bentuk segitiga, tidak hanya terbatas dalam mendesain sebuah karakter pelawan. Segitiga dapat digunakan untuk menunjukkan sifat kekuatan dan ketajaman sehingga bisa diaplikasikan dalam baju yang dikenakan oleh karakter, seperti baju zirah yang dipakai oleh seorang prajurit untuk perlindungan, atau bisa juga dipakai dalam font dari bentuk wajah atau rambut dari sebuah karakter untuk menunjukkan kecerdasan mereka. Next. Dalam menulis makalah ini, metodologi yang dilakukan kelompok kami adalah sebagai berikut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, di mana data yang terkumpulkan berupa gambar konsep desain yang terdapat pada buku The Art of Inside Out, serta teori-teori yang digunakan sebagai basis analisis subjek. Mengetahui bahwa jumlah subjek yang dianalisis sedikit, yaitu 5 emosi ditambah dengan 1 tokoh teman imajinasi, studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penulis fokus memaparkan secara menyeluruh bentuk visual karakter dalam menggunakan basic shape sebagai basis pembuatan desain karakter. Pertama, penulis terlebih dahulu memaparkan gambaran umum siluet bentuk karakter. Dalam penjelasan tahap ini, penulis mengamati bentuk penampilan fisik beserta proporsi setiap karakter. Kemudian penulis mengaitkannya dengan proses mendesain karakter menggunakan basic shape. Selanjutnya, Tes. Waktunya 2 menit lagi ya. waduh. Lanjut. Oke. Selanjutnya, penulis mengaitkan hubungan antara penerapan basic shape dengan jenis archetype-nya. Dan terakhir, penulis menarik benang merah dari penjelasan tiap-tiap tahap-tahap sebelumnya untuk menyusun kesimpulan. Oke. Sparta. Persentase penggunaan basic shape pada setiap desain karakter dapat dilihat pada slide ini. Next. Jadi kalau kita lihat dari penggunaan basic shape pada desain karakter-karakter di film 1 tahun ini, kita akan lihat kalau ada karakter yang secara relatif menekankan penggunaan satu jenis basic shape. Itu dapat kita lihat pada karakter Sadness, Anger, dan Bingbong. Nah, siluet karakter Sadness dan Bingbong ini jelas sekali kelihatan kalau mereka itu pakai bentuk lingkaran atau oval sebagai basis dari bentuk fisiknya. Itu sudah terlihat jelas banget kelihatan kalau bentuk wajah sama batang tubuh mereka yang kayak satu kesatuan itu bentuknya ngasih lihat ciri khas bentuk bundar. Dominasi bentuk bundar di kedua karakter itu juga diselamatkan karena penggunaan garis tegak lurus di dua karakter itu cuma sedikit. Apalagi garis tegak lurus itu kan berpotensi buat menciptakan bentuk potongan sudut pada siluet karakter. Di sini juga bisa kita lihat kalau penggunaan basic shape pada desain itu bisa merepresentasikan emosi-emosi dari masing-masing karakternya. Kayak penggunaan oval pada karakter Sadness dan Bingbong itu maksudnya buat ngasih lihat kalau karakter mereka itu polos, lembut, dan ramah. Tapi penggunaan oval di karakter itu juga menekankan kesedihan dan kesendirian. Soalnya kalau dilihat di filmnya, peran si Bingbong sama Sadness itu seolah-olah kayak tersingkirkan gitu. Next. Nah, kalau tadi mereka pakai bentuk oval, sekarang saya akan bahas bentuk segi empat. Jadi bentuk segi empat ini dipakai dalam basis siluetnya karakter Anger. Penggunaannya bisa kita lihat mulai dari ujung kepala sampai ujung kakinya yang banyak pakai garis lurus sampai bisa menciptakan banyak sudut sama kayak kesan bentuk kotak-kotak di karakternya. Tapi kalau mau dibandingin sama karakter-karakter yang lain, karakter Anger ini kelihatan paling cebol. Mengenai penggunaan bentuknya, mereka pakai bentuk persegi di karakter ini karena bentuk persegi itu merupakan lambang dari kekuatan, stabilitas, dan kepercayaan diri. Dan mereka gunakan itu pada karakter ini untuk kasih lihat si Anger ini sifatnya yang berkobar-kobar dan penuh amarah. Next. Beda dari karakter-karakter yang tadi udah dibahas, siluet karakter Joy sama Disgust tuh tidak pakai basic shape secara murni, tapi dipadu sama basic shape yang lain. Makanya bentuk siluetnya kelihatan lebih kompleks dibanding karakter-karakter yang tadi dibahas. Kalau kita lihat dari si karakter Disgust ini, bentuk segitiga itu bisa kita lihat mendominasi. Itu terlihat dari sudut-sudut lancip yang desainernya pakai untuk menggambar bentuk kaki, pakaian, kepala, dan bagian ujung rambut. Tapi kita juga masih bisa lihat ada sifat bentuk bundar di keseluruhan siluetnya. Kayak bentuk wajahnya sama aspek-aspek tertentu di kaki sama tangannya.
Jadi mereka pakai bentuk segitiga di karakter disgust ini buat mewakili sifatnya si disgust ini yang curigaan. Terus yang bentuk bundarnya buat mencerminkan Cek. sifatnya yang kayak protektif Satu- banget. Ya. 1 menit lagi ya. Next. 1 menit. Oke. Terus sekarang kita mau bahas karakter Joy yang selanjutnya bahkan lebih kompleks. Yang bahkan lebih kompleks dari karakter discuss yang tadi. Jadi karakter ini perpaduan basic shape yang lebih mendominasi itu lingkaran sama segi 4. Tapi ada juga bentuk segitiga yang dipakai buat beberapa aspek fisiknya sifat bunda dari lingkaran bisa kita lihat di bentuk wajahnya sama lenjongan tangan dan kakinya, terus kesan kotak-kotak. Bentuk segi 4 itu bisa kita lihat di bentuk batang tubuhnya. Terus ada juga kesan lancip dari bentuk segitiga di karakter yang cuma dipakai di ujung lengan, kaki sama ujung rambut. Jadi dari semua basic shape di karakter ini, lingkaran itu dipakai sama desainernya buat mewakili kepribadiannya si karakter Joy ini yang energik. Terus bentuk segi 4 itu dibuat buat mewakili sifatnya yang dapat diandalkan. Soalnya kan si karakter ini kayak memimpin emosi-emosinya si Riley ini kan. Dan juga ada bentuk segitiga buat mewakili sifat agresifnya. Next. Jadi sekarang kita mau bahas desain karakternya Fear dengan merujuk pada buku The Art of Inside Out dari Disney Enterprises dan Pixar Animation Studios 2015. Basis dari desain karakter Fear itu malah pakai elemen visual garis daripada bentuk dasar geometris. Tapi kalau kita dicermati lagi, bentuk siluet karakter ini bisa terlihat didominasi sama bentuk segi 4 di bagian batang tubuh, tangan, kaki, serta kepalanya. Jadi bentuk segi 4 yang dipakai itu lebih kelihatan kayak elemen garis yang sangat tebal. Bukannya pakai basic shape, desain karakter Fear malah pakai desain garis sebagai dasar desainnya. Ini tuh dilakukan biar karakternya kelihatan ramping. Jadi kelihatan lebih lemah gitu sesuai sama sifatnya yang penakut. Next. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari keseluruhan pembahasan adalah penggunaan basic shape dan membentuk siluet ke-6 karakter terlihat jelas. Di mana untuk memperoleh hasil tersebut, para desainer menggunakan 2 pendekatan, yaitu pertama menggunakan satu jenis basic shape sebagai basis konstruksi, dan kedua menggunakan perpaduan antara beberapa jenis basic shape untuk menekankan aspek-aspek penokohan tertentu. Next. Ya, waktunya habis. Udah selesai. Emang udah selesai. Oke, terima kasih kepada Konstantin, Alicia, dan Felicia. Soalnya keroyokan 3 orang, jadi waktunya lama ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Iya, saya kasih bonus 1 menit itu tadi. Oke, selanjutnya ada dari Natasha Tamarani Junus dari Universitas Pelita Harapan dengan judul Metode Desain Karakter Bancroft dan Makna Semiotika pada Konsep Visual Karakter Cerita Wayang Mahabharata Jawa. Silakan kepada Natasha. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Natasha, silakan. Oke, sip. Jadi, nama saya Natasha Tamarani, mahasiswi DKV UPH tahun 2017. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Metode Desain Karakter, Tom Bancroft, dan Makna Semiotika pada Konsep Visual Karakter, Cerita Wayang Mahabharata Jawa. Untuk pendahuluannya, yang melatar belakangi penulisan karya tulis ini sebenarnya berasal dari keinginan saya sebagai penulis untuk membuat sebuah konsep art untuk mobile game yang mengusung tema dari cerita wayang. Hal ini juga menjadi tema dasar dari skripsi saya. Nurgianto pada tulisannya berjudul Transformasi Unsur Pewayangan dalam Fiksi Indonesia mengemukakan bahwa nilai filosofis dan ajaran yang terkandung dalam cerita wayang merupakan nilai luhur yang berhasil bertahan dari zaman ke zaman. Namun relevansi wayang bagi anak muda, khususnya di zaman sekarang, sudah mulai berkurang karena era globalisasi. Hal ini juga didukung oleh data Badan Pusat Statistik tahun 2017 yang mencatat bahwa hanya ada 7,79% penduduk Indonesia yang berumur 5 tahun ke atas yang menonton pertunjukan teater dan pewayangan. Oleh karena itu, desain karakter yang ditunjukkan untuk media berupa platform mobile ini tidak lain dibuat sebagai salah satu opsi bagi masyarakat, khususnya anak muda, untuk tetap dapat menikmati cerita wayang tradisional yang dikemas secara modern, interaktif, dan juga fleksibel, karena menggunakan telepon genggam. Pemilihan platform mobile ini juga dengan pertimbangan dari data yang dipublikasikan oleh Tech Jury pada tahun 2021, di mana akses dan pengunduhan konten
dari mobile game secara global memiliki peringkat tertinggi. Salah satu cerita wayang yang baik dan juga cukup komprehensif saya temukan dalam bentuk buku yang berjudul Mahabharata Jawa. Buku ini ditulis oleh Bapak Endrian Tiarno, atau kalau kalian tahu, Teater Koma, beliau merupakan pendirinya. Nah, materi cerita Mahabharata Jawa ini akan dilakukan perancangan ulang dari karakter-karakter yang berperan penting dalam cerita tersebut. Hal ini tentunya disesuaikan dengan target audiens yang terkonsentrasi pada anak muda rentang usia 12-23 tahun dan juga media platform yang digunakan, yaitu telepon genggam. Perancangan karakter ini diharapkan dapat memberikan ciri khas dan juga menunjukkan sifat karakter dari segi tampilan visualnya. Untuk kajian teori yang digunakan dalam perancangan desain karakter ini adalah desain karakter dari Tom Bancroft dan juga semiotika Charles Sanders Peirce. Dimulai dari Tom Bancroft dulu. Ia menuliskan bahwa ada 3 elemen dasar ketika ingin mendesain sebuah karakter, yaitu shape, size, dan variance. Shape itu dapat menunjukkan sifat dari karakter bahkan tanpa dialog, walaupun gestur yang spesifik. 3 bentuk utamanya adalah lingkaran, segitiga, dan persegi. Setiap bentuk dasar memiliki shape, makna dari shape-nya itu. Pengaplikasian bentuk lingkaran dapat memberikan sifat karakter yang menarik, baik, ramah, dan menggemaskan. Sementara bentuk kotak dapat memberikan kesan karakter yang kuat, berpendirian teguh, dan juga dapat diandalkan. Lalu secara general, pengaplikasian bentuk segitiga memberikan kesan karakter yang berbahaya karena sudut-sudut lancip yang dimiliki oleh segitiga. Lalu ada size. Size itu mungkin kalau secara general kita tahunya law of thirds. Jadi penggunaan law of thirds ini menurut Bancroft itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan kaki. Ini fungsinya untuk mengaplikasikan ukuran atau proporsi yang berbeda pada tiap bagian. Dengan memberikan variasi ukuran atau proporsi, maka penggunaan bentuk dasar dari karakter dapat dimaksimalkan. Lalu ada variance, yaitu elemen dasar yang menjadi sebuah dasar dari karakter desain adalah variasi garis, spacing, dan juga variasi ukuran dari shape. Poin pertama mungkin adalah panjang pendek garis dan tebal tipisnya garis. Lalu yang kedua adalah penggunaan garis lurus dan lengkung atau curve yang bisa memberikan kesan dinamis. Lalu poin ketiga adalah shape yang berulang, seperti misalnya ada bentuk hidung yang seperti hook dan bisa mungkin digunakan lagi untuk bentuk sepatunya. Lalu poin keempat adalah penggunaan negative space yang memberikan siluet jelas pada karakter. Next ada Charles Sanders Peirce. Dia merupakan salah satu tokoh semiotika yang terkenal selain Ferdinand de Saussure. I'm sorry if I butchered the names, tapi si Peirce ini membagi tanda menjadi 3 jenis, yaitu icon, index, dan simbol. Ini familiar sekali bagi anak di kafe. Icon adalah tanda yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu dengan cara mereplika atau mengintimidasi, baik dalam tampilan visual, suara, perasaan, rasa, atau bau. Sementara indeks adalah tanda yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu yang memiliki hubungan dengan hal yang diwakilkannya, baik secara fisik maupun secara sebab akibat atau kausal. Sementara simbol adalah tanda yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan hal yang diwakilkannya. Nah, kedua teori ini akan digunakan sebagai landasan utama eksplorasi visual karakter, serta kaitannya dengan semiotika yang digunakan pada desain karakter. Next adalah metode penelitian. Pertama akan dilakukan studi pustaka terhadap latar belakang cerita, deskripsi penulis, dan juga dialog yang menunjukkan sifat dari karakter. Lalu akan dilakukan pencarian kata kunci yang akan digunakan untuk mengaplikasikan metode desain karakter dari Tom Bancroft. Lalu kata kunci juga akan digunakan untuk menginkorporasikan semiotika berupa icon, indeks, atau simbol pada desain karakter. Selanjutnya akan dilakukan eksplorasi visual sesuai dengan teori yang digunakan, hingga pada akhirnya dapat dilakukan penarikan kesimpulan serta saran yang mungkin dapat disampaikan untuk peneliti setelahnya. Tinjauan data, ini ada 2 karakter utama yang saya ambil, yaitu Bima dan Karna. Bima itu technically adalah anak ketiga dari mamanya Pandawa, tapi dia member kedua dari Pandawa. Peran Bima pada cerita Mahabharata adalah hero,
archetype-nya adalah hero, di mana dia bersama keempat tokoh saudaranya menjadi pemeran protagonis di cerita ini. Ia memiliki watak peduli dengan keluarga, berbakti, setia, dan gemar menolong. Sifat-sifat ini ditujukan dalam cerita keseharian Bima, lalu dialog dan juga deskripsi yang dituliskan oleh author. Oleh karena itu, keyword yang diambil adalah kuat, setia, dan berbakti. Lalu ada special traits yang dimiliki Bima, di mana tubuhnya itu sepanjang cerita diulang-ulang terus bahwa dia kuat, dan beberapa kali memang disebutkan bahwa Bima memiliki tubuh yang sempurna. Gitu. Dia juga pernah menyelamatkan seluruh anggota keluarganya, yaitu mengangkut 5 orang sekaligus dengan kekuatan fisiknya pada saat Kurawa melancarkan rencana untuk mencelakakan keluarganya. Lalu ada karakter Karna. Karakter ini merupakan karakter yang penting karena dia adalah seorang adipati dan ksatria yang paling unggul di pihak Kurawa. Padahal dia lahir dari ibu yang sama dengan Pandawa gitu. Ia juga memiliki talenta yang beragam, mulai dari memanah, main pedang, berkuda, dan lembing sejak usia dini. Ia memiliki sifat yang dermawan, namun ia juga memiliki sisi yang angkuh, sombong, dan licik. Sifat Karna secara utuh mencerminkan dua sisi manusia yang memiliki sisi baik dan buruk. Archetype-nya adalah shapeshifter, yang dimana menurut Vogler, karakter shapeshifter ini bisa mendukung sisi antagonis maupun protagonis. Lalu, Natasha, 2 menit lagi ya? 2 menit. Oke. Jadi dari analisa sifat dan latar belakangnya ini, kata kunci yang tepat untuk Karna adalah licik, kuat, dan angkuh. Oke, hasil dari pembahasan. Pertama adalah karakter Bima. Bentuk dasar yang digunakan oleh desain karakter Bima adalah persegi dan lingkaran. Ini adalah eksplorasi yang menunjukkan pengaplikasian basic shape lingkaran dan persegi dalam presentasi yang berbeda. Pada eksplorasi juga digunakan proporsi yang berbeda pada section kepala, badan, dan kaki. Hal ini digunakan untuk menentukan presentasi bentuk dan proporsi untuk mendapatkan siluet yang baik. Lalu siluet ini dikembangkan menjadi sketch finalnya. Sebenarnya bukan final, tapi salah satu eksplorasi juga. Dan ini penggunaan bentuk persegi menandakan bahwa Bima adalah karakter yang kuat, sementara penggunaan bentuk dasar lingkaran menandakan sifat baik Bima, yaitu setia dan berbakti. Archetype Bima yaitu seorang hero yang mempengaruhi pertimbangan postur dan gestur juga menampilkan karakter Bima. Lalu Bima terlihat posturnya tegap dan menunjukkan kekuatan fisiknya dengan cara membawa senjata. Terus next ada Karna. Karna itu mempunyai kata kunci licik, kuat, dan angkuh. Oleh karena itu pemilihan bentuk persegi dan segitiga menjadi prioritas utama untuk karakter Karna. Seperti gambar di atas, terdapat eksplorasi juga penggunaan kotak dan segitiga sebagai eksplorasinya. Dan secara simbolis, bentuk siluet tubuh Karna terlihat seperti coffin, walaupun memang nggak terlalu prominent. Hal ini juga mengimplikasikan bahwa karakter Karna memilih sisi yang salah, yaitu mengikuti Kurawa. Sehingga kematian dari karakter ini di foreshadow dari bentuknya sendiri. Oke. Jadi kesimpulannya, penggunaan basic shape, size variance pada desain karakter dapat menampilkan sisi karakter secara visual. Lalu pengaplikasian semiotik berupa icon, indeks, dan simbol juga dapat dimanfaatkan untuk menginkorporasikan ciri khas dari sebuah karakter. Mungkin ada saran juga untuk penutup. Bisa dilakukan studi yang lebih lanjut terhadap budaya yang bersangkutan. Lalu bisa juga dilakukan wawancara dengan penulis maupun sumber lain yang terkait topik serupa. Studi pustaka juga dapat digunakan dengan mencari referensi eksternal. Hal ini dapat dilaksanakan baik dari studi visual, dari pementasan wayang yang ada, atau referensi visual lain yang mungkin dapat membantu. Lalu, mengenal archetype karakter dan analisa latar belakang karakter yang lebih mendalam. Hal ini dapat dilakukan untuk memberikan opsi pengaplikasian semiotik yang lebih luas dan juga spesifik pada karakter. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Natasha atas pemaparannya. Kita lanjutkan ke pemateri yang paling terakhir. Ada Edwin Miduk Wijaya
dari Universitas Pelita Harapan dengan judul Identifikasi Permasalahan Identitas Visual Just You. Silakan kepada Edwin. Udah muncul ya? Halo, udah muncul belum? Sudah. Oke, selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Edwin Midufija, mahasiswa dari DKV UPH. Judul yang akan saya bahas itu identifikasi permasalahan identitas visual Just You. Baik, sebelumnya kita akan membahas latar belakangnya. Latar belakang kita akan menjelaskan tentang siapa itu Just You. Just You itu merupakan brand lokal yang menjual minuman jus kekinian yang berlokasi di Gading Serpong dan sudah berdiri sejak September 2019. Di sini apa sih yang membedakan Just You dengan kompetitornya? Di mana kebanyakan kompetitor brand jus kebanyakan menjual kata sehat. Di sini Just You ingin tampil beda dengan menghadirkan berbagai macam minuman yang berbeda dengan tambahan topping-topping sehingga menjadi macam varian rasa yang baru. Nah, konsumsi buah itu sangat penting. Sedangkan di Indonesia itu pada 2020 konsumsi buah rata-rata hariannya cuma 88, sedangkan sangat jauh dari batas standar WHO. Nah, dengan tujuan awal Just You ini, tujuan didirikan usaha ini untuk membuat konsumen yang tidak menyukai jus sayuran dan buah-buahan setidaknya mulai mencoba kehidupan yang lebih sehat. Tetapi image yang ingin dibangun oleh Just You belum tercapai hingga sampai saat ini. Salah satu faktor yaitu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi adalah branding yang tidak kuat dan konsisten. Selanjutnya kita akan membahas permasalahannya. Permasalahannya yang pertama adalah permasalahan identitas visual. Identitas visual pada Just You yang tidak konsisten seperti gaya ilustrasi yang berbeda-beda, seperti yang dilihat pada gambar di layar. Terus habis itu penggunaan banyak typeface ini sehingga menciptakan hal yang tadi tidak konsisten. Selanjutnya ada masalah logo, di mana dalam logo ini adalah merupakan perbandingan logo Just You dengan logo perusahaan lain. Bisa dilihat semuanya mirip karakteristiknya sehingga logo Just You ini tidak mewakili tujuan dan pesan yang ingin dibangun oleh Just You. Tujuan penelitian ini selain memperkuat identitas supaya image dan tujuan Just You dapat dikenal masyarakat, di sini juga memperkuat struktur dan merancang bisnis model canvas, bisnis plan hingga perancangan creative brief untuk menemukan permasalahan desainnya. Kajian teori ini yang pertama saya pakai kajian teori yaitu merek. Di sini merek merupakan salah satu bagian penting dalam melakukan kegiatan bisnis, sehingga dengan adanya merek Just You dapat lebih mudah dikenal oleh konsumennya. Habis itu kajian teori selanjutnya adalah branding. Dengan mengetahui teori branding, Just You dapat tampil beda dan bertujuan untuk membangun citra brand yang lebih positif. Identitas visual. Setelah mengetahui makna identitas visual, Just You dapat melakukan identifikasi permasalahan identitas visualnya. Untuk metodologi penelitian saya baru sampai pembuatan alternatif dan digitalisasi. Pertama nanti akan dibahas dalam pembahasan. Untuk tinjauan data dengan bisnis model Canvas sebagai data Just You, di sini saya tidak akan menjelaskan semua karena beberapa topik akan dibahas di Creative Brief. Di sini yang saya akan bahas tentang key activities di mana Just You itu membuat minuman, melakukan promosi hingga penjualan. Terus keuntungannya itu berasal dari penjualan dan penjualan minuman dari merch. Tinjauan data selanjutnya adalah kompetitor. Di sini ada kompetitor Just You yaitu DOJ Juice Bar, di mana dengan dia memiliki tagline no juice no sugar, no water no sugar. Untuk selanjutnya ada Boost Juice, di mana unique selling point-nya berada di topping-topping yang disediakan. Ini ada poin-poin penting yang sudah dirangkum di Creative Brief, di mana ada entitas. Di sini kata Just You itu berasal dari kata Just You dengan tambahan tagline in my heart. Dengan visi misi yang menyediakan Just You sebagai usaha minuman yang paling dinikmati dan selalu memprioritaskan kepuasan konsumennya. Untuk selanjutnya ada kebutuhan desain. Untuk selanjutnya langsung masuk ke audiens saja, di mana segmentasi gendernya yang target marketnya itu adalah pria dan wanita usia 20 sampai 28 tahun. Pekerjaannya adalah mahasiswi dan pekerjaan kantoran. Ini adalah
singkat dari customer journey, kita akan membahas touchpoint yang sudah saya dapat, di mana touchpoint-nya bakalan dipakai itu adalah Instagram Ads, YouTube Ads, TikTok, dan filter Instagram. Selanjutnya ada persona kedua, touchpoint yang dipakai adalah Facebook Ads, poster, dan GrabFood dan GoFood Ads. Persona ketiga sama Instagram Ads dan GrabFood dan GoFood Ads. Oke, untuk alternatif pertama, untuk hasil dan pembahasan, alternatif pertama di mana kita mengusung konsep jahat dan baik, di mana kan Juice ini kayak mau beda dari yang lain, di mana mengeluarkan minuman yang berbeda. Kita kategoriin jadi produk yang jahat. Jadi produk baik itu kayak buah-buahan dan sayuran murni tanpa campuran lain. Produk jahat itu kayak gula, campuran topping-topping lain. Nah, keywordnya itu adalah playful yang rebel dan energik, modern dan organik. Ini adalah alternatif yang pertama sebelah kiri, di mana saat desainer buat rasa flat, habis itu dikembangin dengan style naif. Secara sederhananya, style naif, seni naif ini dapat menguncang kepekaan kita kembali ke alasan paling mendasar untuk berekspresi, di mana sesuai tujuan awalnya ingin berkarya, berekspresi terus. Untuk alternatif kedua, di mana konsepnya adalah permainan game, seperti perjalanan goals untuk hidup lebih sehat. Keywordnya itu adalah playful dan colorful. Ini adalah gambarannya seperti sesuai keywordnya playful dan colorful. Alternatif kedua lebih menggunakan style doodle atau outline gitu biar lebih modern dan sesuai dengan keywordnya. Untuk kesimpulan, perancangan ulang identitas visual Juice adalah sebagai bentuk jawaban dan solusi atas permasalahan yang dimiliki oleh Juice. Perancang ini diharapkan mencakup identitas yang sesuai dengan image, pesan, dan tujuannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Edwin yang sudah menyampaikan pemaparannya di sesi yang paling terakhir untuk di room C ini. Oke, selanjutnya kita masuki sesi Q&A. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya langsung, atau jika tidak ingin langsung ya bisa melalui fitur chat pada Zoom meeting ini. Silakan kepada teman-teman, kepada semua peserta yang hadir, kepada panitia pun boleh nanya juga. MC-nya boleh nanya, panitia juga boleh nanya, atau sesama pemakalah boleh nanya nggak? Aturannya gimana? Panitia MC Tabita boleh nanya nggak panitia? Ya boleh aja, Bu. Boleh kan, ya udah, berarti boleh semuanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Bagi peserta yang punya, silakan. Halo, selamat. Halo, ya. Halo ya, selamat siang. Siang. Bapak dan teman-teman, perkenalkan saya Ranityo. Saya mau bertanya kepada Natasha ya tentang perihal proyek dia, Natasha Tamarani. Sebenarnya cukup simpel sih. Halo Natasha. Hai Des. Ya, menurut Anda atau kamu ya, Anda aja ya. Menurut Anda, menurut Anda ada sebenarnya yang paling sulit kalau dari ngebuat karakter desain yang bernuansa Indonesia tuh apa sih? Oh. Tantangannya gitu loh yang lu rasain, yang Anda rasain sepanjang pembuatan proyek ini, yang paling susah tuh itu tuh apa? Oke. Is that it? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Hernandityo. Oke, jadi jadi pengerjaan proyek Koma ini kan barengan sama skripsi ya. Jadi sama skripsi pun saya juga research, dan researchnya juga bukan dari cuman kayak Jawa gimana, tapi sampai ke kerajaan-kerajaan Majapahit juga gitu loh. Karena secara kolektif, apalagi cerita wayang sendiri ya. Cerita wayang sendiri itu kan sebenarnya udah lama banget adanya. Bahkan sebelum kerajaan Jawa kuno ada gitu. Jadi mungkin materialnya sendiri kalau emang nggak datang ke museum atau ke Purpusnas gitu agak sulit diakses. Sementara
buku-buku yang konten sejarah Indonesia itu kebanyakan dalam bahasa Belanda dan bahasa Jepang gitu kalau nggak salah. Dan itu harganya lumayan mahal gitu. Jadi mungkin dari situ aja sih materi research budayanya yang susah. Dan menginkorporasikan budaya itu jadi lebih dalam konteks modern gitu loh. Karena ini kan buat game purpose-nya gitu. Apakah menjawab? Bagaimana Hernandito? Cukup memuaskan jawabannya? Ya, semoga memuaskan lah. Dia nggak menjawab langsung. Saya sedikit menambahkan kepada Natasha ya, boleh nanya kan saya? Nah, kebetulan saya suka banget sama wayang gitu. Bahkan saya kenal beberapa dalang-dalang di Jawa gitu. Ada beberapa yang Natasha sebenarnya miss kalau di karakter wayang. Yang kamu buat itu si Bima tuh kan berotot gitu ya. Iya. Tapi berotot yang kamu buat itu sangat ini banget, sangat sangat Eropa atau sangat Amerika banget. Sedangkan kalau di Jawa sendiri orang berotot perutnya tidak sekecil itu. Jadi makanya Bima ada julukannya Werkudara. Werkudara itu perutnya bagikan serigala yang lapar. Dia tuh makanya banyak. Jadi harusnya tuh Bimanya tuh oke berotot tetapi dia masih agak sedikit agak tambun sedikit gitu loh. Oke. Jadi karena kamu acuannya terlalu ini ya, mungkin terlalu barat, terlalu Eropa atau terlalu Marvel banget, jadi kelihatannya ini ya, perutnya harus langsing ala Om Deddy Corbuzier atau Ade Rai. Iya. Bahkan untuk karakter lain misalnya seperti Arjuna gitu, itu sangat kecil. Kalau kamu sempat ini juga kan ke museum wayang yang ada di Museum Fathahillah kan? Udah kesana belum? Nah, itu pernah kan? Pernah. Kalau kamu amati seluruh karakter wayang itu rata-rata badannya tetap dibikin kurus karena buat orang Nusantara lah ya, nggak cuma Jawa sih. Orang Nusantara itu tidak memiliki impian badan seperti dewa-dewa Yunani yang badannya berotot, itu enggak. Jadi kalau di Nusantara ya, itu badan berotot itu tuh kesannya kayak kuli malah, bukan orang yang jagoan. Ya gitu sebenarnya. Jadi mungkin ada beberapa miss yang mengenai ini ya karakter budaya nasional kan di situ kekuatannya. Gitu sih Natasha, mungkin bisa dikembangkan lagi atau buat masukan ke depannya. Gitu sih ya. Baik. Terima kasih atas feedbacknya. Ya, silakan penanya lain. Ada yang mau nanya lewat chat juga boleh atau mau nanya langsung boleh. Ini tadi Hernandito jangan-jangan ini lagi penanya bayaran. Penonton bayaran, bukan ya? Tidak. Ada yang tadi presentasi 3 orang siapa ya? Konstantin, Alicia, sama Felicia ya. Mengenai bentuk shape kan hampir sama dengan Natasha juga ya. Kita bicara tentang basic shape yang paling dasar kan. Tadi mana tuh yang presentasi keroyokan 3 ada yang batuk 1? Si itu Felicia ya. Iya, Felicia Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa diangkat dari perbedaan bentuk shape sehingga membentuk karakter atau sifatnya itu kira-kira apa? Poin-poinnya apa aja? Salah satu mungkin bisa jawab. Yang bisa diangkat menjadi perancangan selanjutnya maksudnya. Mungkin Konstantin atau Alicia. Maksudnya itu poin-poin yang perlu diperhatikan gitu ya? Iya, betul. Kalau tunggu bentar, boleh kasih waktu buat mikir bentar? Boleh dong, boleh. Waktunya habis tapi. Oke, silakan. Sorry teriak, aduh. Tiba-tiba panik. Kalau menurut saya mungkin bisa kita ambil kayak beberapa bentuk shape itu harus bisa mempresentasikan sifat karakter yang dibawakan gitu. Jadi kayak tapi bisa juga itu sebagai sesuatu yang malah memutarbalikkan kayak menipu. Iya, bisa. Kalau kayak kita mau bikin plot twist. Kalau menurut saya sih begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Felicia atas tanggapannya. Yang nanya ini dong, peserta yang lain, jangan saya sebagai moderator, silakan kalau yang mau nanya. Saya mau nanya. Oh gitu. Silakan. Siapa? Saya matiin kamera ya, haha maaf.
Ya udah nggak Baru bangun apa-apa. soalnya. Nama saya Juju, UPH 2017. Jadi Ya. kan tadi saya baru nonton banyak nih. Dan Ya. masuknya telat juga, tapi masuknya pas yang karakter desain Inside Out kan. Kan tadi kan fokusnya ke karakter, ke shape-nya. Karakter desain kan ke shape-nya banget tuh. Tapi aku mau nanya, kalau misalnya nih, oke lah, shape-nya ada yang kotak, ada segitiga, ada yang bulat. Itu kan tadi dijelasin masing-masing udah ngasih sifat tertentu kan. Kalau misalnya mau pakai square tapi mau dibikin kuat, terus warnanya dibikin meaningnya beda gitu misalnya. Oke, soalnya yang sepengetahuan saya kalau misalnya desain karakter is not only about the shape kan. Pasti ada permainan dengan warnanya juga dong. Apakah kalau misalnya nih karakter, misalnya kamu bikin karakter misalnya kotak, misalnya dia kuat and strong and keras kepala, tapi warnanya malah arti warnanya lain, apakah itu akan bertabrakan dengan sifatnya? Atau bisa aja sebenarnya digabungin kayak gitu. Paling itu aja sih yang mau saya tanya. Makasih. Oke, ini nanya buat ini kan Konstantin, Alicia sama Felicia. Iya, soalnya tadi itu detail banget kan shape-nya, jadi penasaran aja apakah warna juga peran penting gitu. Tapi kalau misalnya Natasha juga mau jawab juga nggak apa-apa sih, kan sama-sama karakter desain soalnya. Iya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya itu bisa jadi kalau warna sama shape yang berlain meaningnya itu bisa bikin mungkin karakter itu dia punya dua kepribadian yang bertabrakan. Memang dia punya kayak dua sisi yang bertabrakan dari kepribadiannya. Kayak ada sisi baik atau sisi buruknya atau sifat yang bertabrakan intinya, atau bisa digabungin seperti itu, atau bisa juga sebagai pengecoh seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bisa jadi sebagai pengecoh dari warna atau dari shape-nya, kayak sebenarnya karakter jahat tapi ternyata dia plot twist-nya dia baik banget kayak Itachi-nya gitu, atau mungkin sebaliknya karakter yang ternyata baik ternyata dia jadi pengkhianat. Kalau bagi saya itu bisa digunakan menjadi seperti itu. Terima kasih. Oh, jadi bisa dibikin ironis ya. Aku jadi keinget sama contohnya yang beruang dari Toy Story itu kan. Dia beruang, dia bulat shape-nya. Tapi warnanya ungu. Berarti maksud kamu yang kayak gitu ya, yang plot twist yang kayak gitu kan? Bisa juga jadi seperti itu. Ya udah, oke, thank you, aku ngerti. Makasih ya. Terima kasih. Oke, ada yang lain mau bertanya? Atau saya dulu lah ya. Ini karena semuanya anak UPH kayaknya nih. Saya nanya ke satu peserta yang dari ITB deh. Siapa? Ananda ya? Mana Ananda? Iya, halo. Ya, Ananda kan tadi ada ini ya, tiga style atau gaya kan, ada yang realis, ada yang kartun, ada yang campuran gitu. Nah, dari masing-masing itu si ilustratornya itu ada ini enggak? Berusaha untuk menampilkan kesan tersendiri. Oh, yang bagian full realis itu akan ada kesan apa, kemudian yang kartun kesannya apa gitu. Atau mungkin secara keseluruhan kenapa sih dia memilihnya perpaduan dari tiga style ini? Ada alasannya nggak? Ananda silakan. Kalau menurut yang tadi saya jabarkan masih terkait dari yang presentasi tadi ya. Iya. Di sini tuh kan ceritanya tergantung sama cerita yang dibawainnya sih. Kan dari animasinya sendiri itu menceritakan kayak kematian dan afterlife. Jadi perjalanan dari seseorang dari dia meninggal terus kemudian menuju ke kehidupan selanjutnya, afterlife-nya gitu. Nah, tapi di sini si hantunya yang jadi karakter utamanya ini dia kayak ada masalah di mana dia nggak bisa pergi ke afterlife-nya. Yeah. Nah, di sini tuh ceritanya kayak mengambil, kalau bisa saya bilang kayak mengambil sifat-sifat manusia di mana kita bakal tetap menolong seseorang meskipun orangnya nggak dikenal atau misalkan orangnya bukan orang, hantu gitu. Jadi kayak sifat yang ditonjolkannya itu kayak polos, kekanakan gitu. Makanya meskipun ceritanya berkaitan dengan
kematian dan afterlife. Di sini mereka pakai dua gaya. Jadi yang realisnya tuh kayak buat menunjukkan bagian kompleksnya yang kayak detail-detail yang berkaitan dengan audiens yang dewasa. Terus yang gaya kartunnya menampilkan karakternya yang gimana karakternya sifatnya tuh kayak bukan kekanakan sih, tapi kayak naif mungkin, polos gitu, kayak mau aja gitu menolong seorang yang nggak dikenal. Kayak gitu sih. Apakah menjawab atau butuh penjelasan lagi? Iya, bagus kok jawabannya. Ya, mungkin dari maksud si animatornya juga ini kali ya. Kenapa si karakternya dibikin yang kartun itu supaya kesan seramnya agak berkurang kali ya. Tapi backgroundnya kan misalnya latar di pemakaman, kemudian latar kayak ada rumput-rumput itu supaya tetap dapat suasana cerita ininya kan, cerita afterlife-nya itu. Kalau misalnya kita bayangkan misalnya karakternya realis kan, ini bukan hantu ya. Kalau hantu mungkin orang nggak takut, tapi ini seperti arwah gitu kan. Itu kan kesannya lebih lebih menakutkan sebenarnya kalau buat orang yang berpikir lebih dalam gitu. Jadi mungkin tujuannya gitu ya. Dia memadukan dua unsur, ada yang realis, ada yang kartun, supaya menyeimbangkan antara dia ingin menyampaikan pesannya itu sesuai lah, nggak serem-serem amat, tetapi juga nggak ringan-ringan amat. Kayak gitu mungkin Ananda ya. Ya. Oke, sip. Terima kasih Ananda. Silakan yang lain jika ada yang mau bertanya sebelum waktunya habis. Ini waktunya habisnya jam berapa ya? Kepada MC tolong kasih tahu saya. Tabita, sampai jam berapa Tabita? Panitianya kabur. Sampai jam 10.38 sih sebenarnya, Pak. Oh, udah habis ya sebenarnya. Ya udah, satu pertanyaan terakhir deh. Satu terakhir silakan. Ada yang mau bertanya? Sorry, izin revisi untuk waktu bornya. Jadi sampai 10.50 ya, Pak. 10.50. Oke, terima kasih, Pak. Masih ada waktu 10 menit. Ayo silakan. Saya mau nanya kepada pemakalah pertama, Laurentius ada? Iya, ada Pak. Laurentius, saya akan menanya tentang ini ya. Gamenya kan berbasis IP ya? Iya, betul Pak. Nah, kalau berbasis IP itu kira-kira ada plus minusnya nggak? Kurang lebihnya di mana ya kalau misalnya kita membuat game berbasis IP? Boleh Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kebetulan game yang saya develop ini memang IP-nya tuh masih under development juga gitu. Jadi kami jalannya tuh paralel gitu. Nah, plus minusnya mungkin dari minusnya dulu kali ya. Kalau minusnya mungkin kami jadi harus tektokannya tuh bener-bener strict gitu. Misalnya saya bikin apa, dari mereka juga progresnya harus sampai mana gitu. Biar jalannya tuh beneran baik gitu, nggak ada yang miss. Tapi mungkin untuk plusnya, kebetulan membuat IP ini teman saya sendiri gitu. Jadi mungkin plusnya saya bisa tektokannya tuh lebih enak gitu karena saya sudah dekat sama anaknya gitu sih. Sama mungkin ya plusnya agar ini sih biar untuk membuat IP yang akan dibikin itu bisa jadi lebih lebih dikenal gitu untuk kedepannya. Paling gitu sih Pak. Oke, sip. Terima kasih Laurentius. Terima kasih Pak. Silakan yang lain jika ada yang mau bertanya. Kalau nggak mau bicara juga bisa lewat chat tuh, silakan. Saya di kolom Zoom. Atau Tabita mau nanya nggak Tabita? Nanya dong. Tabita maunya jadi MC doang. Atau Ananda pengen bertanya ke teman-teman dari UPH, silakan Ananda. Mungkin Ananda penasaran, nggak harus yang sesuai dengan ini ya sih pemaparannya, misalnya masih nyambung-nyambung dikit nggak apa-apa kan, sebenarnya udah dinilai ya sama tim penilai. Ini kan hari ini cuma teman-teman presentasi aja gitu. Misalnya ada kesulitan apa tadi, kayak penanya pertama siapa tadi ya? Hernanditio ya. Betul. Nanya kayak gitu juga boleh sih, bukan yang poin-poin utama presentasi tadi, tapi masih ada kaitannya gitu. Silakan kalau Anda bertanya. Kalau nggak ada, saya lagi nanya nih. Masa terus yang nanya? Saya mau nanya Elizabeth, mana Elizabeth?
Elizabeth mengenai palet warna tadi ya. Itu saya pengen tahu alasan pembuatan karakternya, dia ketutupan sama apa sih tuh? Kayak ini ya, Konjalan, pembatas. Pak. Konjalan. Alasannya apa Elizabeth? Karena kan kita tuh sebenarnya dari saya dan Tabita tuh sudah memutuskan kalau karakter ini tidak mempunyai apa, jadi pemain tuh tidak tahu gendernya apa, karakteristik dia apa, maupun dari muka dia sendiri kayak apa gitu. Oh iya. Karena kan juga sempat kita bahas itu kayak, ini kita mau bikin cewek atau cowok gitu, terus kayak kita sempat bingung, terus akhirnya ada beberapa sketsa dari karakternya, tapi akhirnya kita kasih code jalan gitu, karena ya balik lagi ya kita nggak mau ngasih lihat gendernya, terus ya biar kelihatan lebih misterius juga kan, karena ini kan gamenya juga nggak begitu terbuka banget gitu, dari awal cerita pakai warna hitam putih seperti itu sih Pak. Oke, ya berarti supaya nggak bias gender beratnya ya. Kalau sekarang kan banyak tuh orang bilang, wah ini terlalu bias gender nih gitu kan. Iya, atau misalnya ini cewek tapi nggak boleh digituin gitu. Iya bisa kita seperti itu kayak sih. gitunya, gitu, Betul Pak. betul. Iya. Ada namanya nggak dia tadi? Karakternya namanya siapa? Nggak ada namanya? Kita ya belum memutuskan dan sepertinya tidak ada Pak. Tapi Bisa nanti aja sih kalau- kasih nama, tapi yang namanya unisex Nama ya, misalnya ya. bisa nama cowok cewek, misalnya kayak nama, mungkin kamu punya teman namanya Dwi, ada yang cowok ada yang cewek kan gitu. Nah, nama-nama gitulah, nama yang bisa unisex gitu. Mungkin bisa seperti Iya. itu sih. Ya. Oke, silakan yang lain jika ada yang mau bertanya. Atau tadi siapa gitu pengen nanya yang 3 orang keroyokan, kenapa kamu 3 orang presentasinya gitu. Si Konstantin mengenai bentuk shape. Ada yang belum ditanya nggak ya? Oh ini Valencia belum ditanya ya mengenai buku tentang ini ya, mengenal Tuhan Yesus ya. Tanya dong teman-teman tuh. Si Valencia tuh. Valencia mana Valencia? Iya Pak. Valencia itu yang teliti adalah buku seri ya. Buku berseri ya. Heeh. Iya. Itu ada berapa seri ya Valencia? 8. Ada 8. Itu dari seri pertama sampai seri terakhir itu ada karakter Tuhan Yesusnya di situ semuanya. Atau mungkin rasul-rasulnya gitu. Oh enggak, semuanya nggak ada karakter Tuhan Yesus karena itu cuma perumpamaan Pak. Oh, perumpamaan saja. Oke. Dari yang setelah kamu teliti itu ada semuanya, kamu teliti semua 8 buku itu, Valencia. 8 seri itu. Aku cuma pilih 1. Aku cuma pilih satu, iya. Ada nggak kekurangannya dari buku itu? Yang akan kamu sempurnakan di perancangan kamu nanti. Jadi awalnya saya pilih itu kan karena target audiens aku anak umur 4-5 kan yang baru belajar baca, terus aku pilih itu karena teksnya dikit dan mudah dimengerti sama anak umur 4-5 kan. Tapi pas aku udah mau explore visualnya gitu, karena teksnya dikit jadi kekurangan data gitu, kayak nggak dijelasin detail dengan apa kayak sifat karakternya tuh apa, terus kayak itu lagi di misalnya era mana atau lagi di kota mana gitu, kayak nggak terlalu dijelasin itu, jadi kesulitan untuk bangun karakternya gitu Pak, jadi kayak ya bikin sendiri gitu. Ya. Itu bukunya ada berapa halaman ya? Yang kamu teliti itu, yang kamu riset? 24. Sebenarnya untuk buku cerita untuk anak memang harus ini ya, minim tulisan gitu kan. Atau bahkan bisa seperti apa, komik bisu kan bisa tuh. Ada komik dengan panel-panelnya tapi tidak ada tidak ada percakapan sama sekali gitu kan. Nah, dari situ kita bisa melihat dari gestur si karakternya, misalnya kayak kita lihat animasi Sound the Ship kan gitu kan, atau Larva gitu kan, itu nggak ada dialognya kan. Tapi orang tahu nih, oh ini lagi rebutan makan, atau ini lagi apa, misalnya Sound the Ship lagi masukin domba ke kandang gitu. Nah, mungkin bisa juga nanti kalau memang tujuannya perancangannya buat anak usia berapa tadi? 3-4 tahun dengan minim sekali teks juga nggak apa-apa sih kayak gitu Valencia. Begitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan 1 penanya terakhir. Kalau yang nanya pemateri, nanya ke pemateri lain dapat poin lebih deh. Ayo silakan. Valencia nanya ke temannya atau ke
siapa Ananda tuh yang dari Bandung tuh. Silakan tuh. Ntar saya poinnya tambahin deh kalau ada yang mau nanya. Gak ada yang mau nanya serius. Mungkin sudah ya Pak. Ya udah kalau nggak ada, bolehlah. Saya waktunya. Terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menyampaikan pemaparannya dengan baik, kemudian menjawabnya juga dengan enak, lancar, dan diskusinya asik kan. Jadi nggak kesannya nggak kaku banget, nggak formal gitu. Saya memang sukanya gitu, nggak terlalu kaku. Yang penting materi yang disampaikan bisa jadi masukan atau jadi ide-ide baru buat teman-teman semua di sini gitu. Oke, terima kasih semua pemateri. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC Kak Tabita Eleora. Silakan. Makasih Kak. Terima kasih ya Bapak. Siap. Untuk panduannya pada sesi presentasi ini. Nah, tadi udah menarik banget ya. Tapi sebelum kita balik ke main room, baiknya kita berpotret dahulu untuk kepentingan dokumentasi. Jadi boleh kepada Haikal, kami persilahkan untuk memotret semua peserta dan on cam semua ya. Ya, halo tes. Ya, kepada seluruh panitia dan juga peserta dipersilakan untuk menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, ini masih ada yang belum. Giovanni, Nivel, dan Kezia mungkin. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, berhalangan bisa komen ya, biar tahu. Jadi nggak tunggu-tungguan. Sip. Yaudah kita coba sesi foto pertama dulu ya. 3, 2, 1. Siap. Lagi. 3, 2, 1. Cek. Mantap. Sip. Thank you teman-teman. Terima kasih ya Kak Eko. Nah, karena kita sudah di penghujung sesi, dipersilahkan untuk seluruh peserta dan hadirin untuk kembali ke main room untuk melanjutkan acara. Nah, itu bisa dilakukan dengan memencet leave room pada Zoom. See you next session. Terima kasih Kak Dita. Dadah. Iya, boleh bisa langsung ke main room. Makasih Kak. Terima Makasih semuanya. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Pak.